warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan siap mencermati pelajaran kita hari ini. Anak-anak, kita kemarin sudah mempelajari Khulafaur Rasyidin, sudah selesai. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu bab 2, halaman 21. Nanti kita akan pelajari peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sebelumnya, sebelum kalian mencermati apa yang saya sampaikan, jangan lupa kalian tetap harus membaca modul halaman 21 sampai halaman 25. Kita mulai ya anak-anak. Bab 2, peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kita awali dengan kita melihat silsilah dinasti Bani Umayyah. Nanti kalian bisa melihat silsilah di halaman 23. Itu ada silsilah keturunan dinasti Umayyah. Di sini tidak saya tulis. Silakan kalian baca di halaman 23. Yang pertama, nama dinasti Umayyah. Mengapa namanya dinasti Umayyah? Itu mengacu pada nama Umayyah bin Abdi Syam, kakek buyut Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini bisa kalian lihat di silsilahnya. Umayyah bin Abdul Syam, anak dari Abdul Manaf. Dan Abdul Manaf ini mempunyai dua anak, Abdul Syam dan Hashim. Dari Abdul Syam ini nanti akan menurunkan keturunan dinasti Umayyah. Dari Hashim itu akan menurunkan keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi antara Umayyah, sebenarnya keturunan Umayyah ini dengan Nabi Muhammad ini masih merupakan kerabat yang bertemunya di Abdul Manaf. Terlebih dahulu kita akan mempelajari apa itu arti Bani. Pengertian Bani Umayyah, Bani itu adalah anak atau cucu atau keturunan. Bani Umayyah artinya anak, cucu atau keturunan dari Umayyah. Sedangkan pengertian dinasti Umayyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah dan berasal dari Bani Umayyah. Jadi raja-rajanya itu semua berasal dari keturunan Bani Umayyah. Nah, ini seperti saya katakan tadi, kalian bisa lihat silsilah di halaman 23, kita dapat melihat bahwa Nabi Muhammad dan Abdi Syam ini masih bersaudara. Mereka dari keturunan yang satu, yaitu dari Abdi Manaf. Namun Abu Sufyan, ayah Muawiyah, ini sebelum masuk Islam, ini selalu menentang dakwah Nabi Muhammad dikarenakan Umayyah selalu terlibat persaingan dengan Hashim bin Abdul Manaf. Keduanya bersaing untuk memperebutkan kehormatan dan kekuasaan di kalangan penduduk Mekah. Walaupun sebenarnya keturunan Abdi Syam dan Hashim ini sama-sama keturunan yang disegani di Mekah. Persaingan mereka semakin sengit, terutama setelah Nabi Muhammad SAW datang dengan misinya menyampaikan agama Islam. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW membawa agama baru yang merusak ketuhanan suku Quraisy dan menghina Tuhan-Tuhan nenek moyang mereka. Jadi dari pihak Bani Umayyah ini tidak menyetujui Nabi Muhammad menyampaikan ajaran Islam, tidak menyukainya. Namun walaupun mereka itu dulu menentang terus-menerus, tapi ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah, kalian masih ingat di bab 1, ini Bani Umayyah dipimpin Abu Sufyan berbondong-bondong masuk Islam karena melihat kekuatan dan kewibawaan kaum muslimin. Pada akhirnya keturunan Bani Umayyah ini akhirnya masuk Islam pada peristiwa Fathul Mekah. Dan setelah masuk Islam, mereka memperlihatkan dukungan yang kuat terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ini tadi silsilah dari dinasti Umayyah. Sekarang
Yang kedua, kita akan mempelajari sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Berdirinya dinasti Umayyah ini diawali dari adanya permusuhan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ada permusuhan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib, yang sebenarnya permusuhan itu sudah ada sejak lama, yaitu sejak peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan ini menjadi awal perpecahan umat Islam, dikarenakan meninggalnya Utsman bin Affan ini menimbulkan luka yang mendalam di kalangan keluarga Bani Umayyah yang merupakan kerabat Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan ini adalah keluarga atau bagian dari keluarga Bani Umayyah. Jadi ketika meninggalnya Utsman bin Affan ini menimbulkan kesedihan, luka yang dalam dari kalangan Bani Umayyah. Dan saat itu belum ditemukan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Jadi ketika Utsman bin Affan wafat, kemudian Ali bin Abi Thalib dibaiat atau diangkat menjadi khalifah menggantikan Utsman bin Affan. Namun pembaiatan ini tidak secara penuh diterima oleh kalangan umat saat itu, terutama yang tidak menerima itu dari keluarga Bani Umayyah. Yang paling menonjol tidak mau menerima ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Apa alasan mereka tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib? Karena mereka menginginkan mengungkap lebih dulu siapa yang membunuh Utsman bin Affan, baru kemudian memilih pemimpin baru. Tetapi rakyat yang lain lebih memilih pemimpin yang baru, menyebabkan permusuhan antara Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib ini semakin dalam. Bahkan permusuhan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib semakin memuncak setelah memecat Ali bin Abi Thalib ini memecat Muawiyah bin Abu Sufyan dari jabatannya sebagai gubernur Syam. Dan akhirnya permusuhan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ali bin Abi Thalib mengakibatkan terjadinya perang Siffin yang terjadi pada tahun 36 sampai 37 Hijriah atau 656 sampai 657 Masehi. Meski memiliki tentara yang kuat, akhirnya Muawiyah terdesak juga, dan di saat yang kritis, Amr bin As, penasihat Muawiyah, menyeru kepada tentara yang berada di depan mengangkat Al-Quran di ujung tombak sebagai ajakan berdamai. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima ajakan damai tersebut, dan peristiwa ini disebut dengan tahkim atau perdamaian. Peristiwa tahkim menimbulkan kekecewaan sebagian pengikut Ali. Mereka mengecam Ali yang menerima ajakan berdamai di saat perang hampir dimenangkan. Jadi pengikut Ali ini ada sebagian yang kecewa karena adanya tahkim ini. Karena posisi Ali saat itu sudah hampir menang, tetapi justru kenapa menerima perdamaian. Akhirnya ada sekitar 2.000 orang pengikut Ali keluar dari golongan Ali dan mereka membuat kelompok sendiri yang disebut dengan golongan Khawarij. Sejak peristiwa tahkim ini, Islam pecah menjadi 3 golongan. Yang pertama golongan pendukung Ali bin Abi Thalib atau golongan Syiah. Yang kedua golongan pendukung Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan yang ketiga golongan Khawarij. Golongan Khawarij secara terang-terangan memusuhi Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah juga. Golongan Khawarij menganggap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As menjadi biang keladi perpecahan umat Islam. Mereka menjadikan ketiganya target yang harus dibunuh. Tiga orang Algojo ditunjuk untuk membunuh ketiga orang tersebut. Al-Halaj bin Abdillah ini ditunjuk untuk membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan. Kemudian Amr bin Bakr ini ditunjuk untuk membunuh Amir bin As.
Sedangkan Ibnu Muljam ditugaskan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Namun hanya Ali bin Abi Thalib yang akhirnya terbunuh oleh Ibnu Muljam, sedangkan Muawiyah dan Amr bin As ini selamat, masih hidup. Dan dengan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib berakhirlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Setelah kematian Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali diangkat oleh penduduk Kufah menjadi khalifah pengganti ayahnya. Namun, lagi-lagi Muawiyah tidak menyetujui pergantian khalifah diberikan kepada Hasan bin Ali, karena Muawiyah sendiri memiliki keinginan untuk menjadi khalifah. Akhirnya Muawiyah kembali mengangkat senjata untuk memerangi Hasan bin Ali. Setelah 6 bulan menjadi khalifah, akhirnya Hasan bin Ali menyatakan perdamaian dengan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan beberapa persyaratan yang disetujui kedua belah pihak. Adapun syarat-syaratnya yang disepakati adalah sebagai berikut. 1. Muawiyah tidak menaruh dendam dengan siapapun dari penduduk Irak. Kemudian 2. Muawiyah menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan mereka. 3. Muawiyah menyerahkan pajak tanah negeri Persia dan Dar Jirat kepada Hasan setiap tahunnya. 4. Muawiyah membayar kepada saudara Hasan yang bernama Husain sebanyak 2 juta dirham dan pemberian kepada Bani Hashim harus lebih banyak daripada kepada Bani Abdusyam. Dan yang terakhir, syaratnya adalah setelah kepemimpinan Muawiyah berakhir, penunjukan khalifah diserahkan kepada umat Islam. Nah, ini nanti dari poin yang 5 ini diingkari oleh Muawiyah karena setelah Muawiyah tidak lagi menjabat, penunjukan khalifah tidak diserahkan kepada umat Islam, tetapi Muawiyah akan menunjuk langsung kepada keturunannya untuk menjadikan pemimpin dari dinasti Umayyah. Nah, ini sudah menyalahi perjanjian mereka. Dan maka kemudian nanti seterusnya ini yang menjadi pemimpin umat Islam pada masa dinasti Umayyah itu dari keluarganya Umayyah, maka disebut dengan dinasti Umayyah. Penyerahan kekuasaan dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abu Sufyan ini disebut dengan Amul Jamaah, artinya tahun penyatuan. Jadi Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ini biar rakyatnya bersatu, tidak akan terjadi lagi pecah belah. Maka dengan rela Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan yang disebut dengan Amul Jamaah. Amul Jamaah terjadi pada tahun 661 Masehi. Dan dengan adanya peristiwa Amul Jamaah ini menandakan resmi berdirilah dinasti Umayyah yang beribu kota di Damaskus. Seperti dari awal kita tadi sudah mempelajarinya bahwa penamaan Umayyah dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdusyam. Khalifah pertamanya sekaligus pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, anak, untuk pertemuan kali ini dulu yang saya sampaikan. Jangan lupa kalian tetap mempelajari modulnya. Tadi saya sampaikan mulai halaman 21 sampai halaman 25. Untuk tugasnya anak-anak, silahkan kalian kerjakan soal latihan halaman 25, nomor 1 sampai nomor 10. Saya ulangi tugasnya. Soal latihan halaman 25, nomor 1 sampai nomor 10. Kalau sudah dikerjakan, silahkan kalian kirim lewat WA saya. Dan untuk tugas yang kemarin, minggu kemarin, ini yang belum mengirim, masih saya tunggu untuk dikirim. Karena masih banyak yang belum mengirimkan tugasnya. Jadi nanti bisa 2 tugas yang kalian kirim. Gitu ya anak-anak, saya ulangi tugas minggu kemarin yang belum mengirimkan saya
mohon untuk segera mengirimkan ke WA saya. Dan tugas hari ini soal latihan halaman 25 nomor 1 sampai nomor 10 juga nanti bisa langsung dikirim lewat WA saya. Saya kira hanya ini dulu anak-anak, mudah-mudahan kalian jelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.